ujian. Tidak bisa mengerjakan berarti gagal, gagal berarti tidak lulus, yang ujung-ujungnya berakhir pada kalian meninggal dunia karena kelaparan, karena kalian tidak punya penghasilan, karena kalian juga tidak punya pekerjaan, yang diakibatkan kalian tidak lulus kuliah. Nah, kelihatannya kejadian seperti ini itu sangatlah sangatlah tidak realistis. Tapi apakah hal tersebut benar? Pernahkah kalian mengalami sedang melakukan sesuatu yang sangat insignifikan, tetapi hal insignifikan tersebut tanpa disangka membawa ke sesuatu yang berdampak besar bagi kalian? Ketika saya baru mau masuk kuliah, saya ada tekad untuk merubah sikap saya agar saya bisa lebih mudah bergaul dan mendapatkan teman. Karena pada waktu SMA, saya bukanlah saat yang bisa dibilang menyenangkan dan memorable bagi saya. Hal kecil yang saya lakukan demi perubahan ini adalah menciptakan kebiasaan menyapa teman-teman mahasiswa di kampus tanpa melihat apakah dia laki-laki atau perempuan, kenalan lama atau baru, anak-anak yang ambisius di kuliah atau pemalas, anak-anak kupu-kupu atau anak-anak yang aktif di organisasi. Tanpa melihat angkatan juga, walaupun di awal-awal memang saya lebih fokus kepada yang angkatan, karena menurut saya itu lebih mudah untuk di-approach daripada junior atau senior. Nah, sapaan yang sangat singkat seperti, halo, mau ngapain nih? Mau kelas? Atau lu lagi kabur kelas lu ya? Yang lama-kelamaan ini menjadi sebuah kebiasaan untuk saya. Nah, singkat cerita, lompat 2 tahun kemudian, saya adalah ketua BEM di kampus saya. Bayangkan, saya yang awalnya hanya ingin mencari teman, mendapatkan teman agar kehidupan kampus saya itu tidak monoton dan kesepian. Tapi semua hal-hal yang saya lakukan dari awal kuliah hingga saat itu membawa saya ke arah yang lebih jauh, dan untungnya bisa dibilang ke arah yang lebih baik. Sebenarnya fenomena rantai reaksi yang unpredictable ini tidaklah lengkap. Bahkan ada istilah untuk konsep ini yang dinamakan butterfly effect. Butterfly effect ini adalah bagian dari chaos theory yang mempelajari fenomena kekacauan yang terjadi secara acak dan ketidakteraturan sebenarnya diatur oleh pola mendasar dan hukum deterministik atau sebab akibat yang sangat sensitif terhadap suatu kondisi atau peristiwa. Nah, butterfly effect ini sendiri pada dasarnya menjelaskan bahwa hal yang sangat kecil pun dapat berpengaruh terhadap sesuatu yang besar ke depannya. Sebuah metafor yang cukup populer digunakan dalam konsep ini adalah di mana hal yang insignifikan seperti kepakan sayap kupu-kupu di Brasil bisa mengakibatkan sesuatu yang signifikan seperti angin puting beliung di Texas, Amerika. Sebenarnya banyak sekali kejadian-kejadian bersejarah yang terjadi berdasarkan konsep ini yang telah membentuk hidup kita semua hingga sekarang. Seperti contohnya bencana nuklir di Chernobyl, krisis misil di Cuba, dan bahkan seorang Adolf Hitler yang ditolak untuk berkuliah di Akademi Seni di Vienna. Di sini saya tidak akan membahas aspek saintifik dari konsep ini ya, melainkan akan mencoba untuk menggali pertanyaan fundamental yang muncul dari konsep ini, yakni bagaimana kita bisa memprediksi masa depan. Nah, walaupun jawaban singkatnya adalah tidak, tapi bukan berarti materi kita selesai di sini ya. Di sini kita akan coba untuk menyikapi konsep dari unpredictability itu sendiri. Kita suka berpikir bahwa kita bisa memprediksi masa depan dengan mengendalikan faktor-faktor yang kita harap bisa mengubah masa depan. Tapi lewat butterfly effect, kita tahu bahwa hal tersebut itu sebenarnya mustahil. Dunia ini rapuh, rentan akan perubahan, dan juga rentan akan kekacauan. Lalu, apa kaitannya dengan kita manusia sebagai individual? Ya, semuanya sebenarnya terkait. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari saya, setelah merasakan sendiri pengaruh dari butterfly effect, saya selalu berusaha untuk lebih memberikan perhatian kepada hal-hal yang pada kasat mata terlihat insignifikan. Sama seperti kupu-kupu, kita di sini semua hanyalah bagian kecil dalam alam semesta yang selalu berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Jadi, apapun yang kita lakukan, sekecil atau sebesar apapun itu, bisa berpotensi untuk memberikan pengaruh yang besar terhadap diri kita dan juga orang lain. Nah, di sini ada 3 hal yang ingin saya bagikan kepada kalian semua dengan harapan agar butterfly effect ini bisa memberikan dampak yang positif kepada kalian. Terutama kita yang sebagai calon pemimpin masa depan, di mana perubahan yang terus-menerus terjadi dan semakin rapid dari waktu ke waktu.
Karena butterfly effect ini sebenarnya bisa bekerja secara dua arah. Dia bisa menghasilkan hal yang negatif dan juga bisa menghasilkan hal yang positif. Pertama, kita terapkan positivity dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian mungkin sudah sangat sering ya mendengar hal ini berulang-ulang kali dari para motivator dan juga para trainer tentang sukses mindset untuk mencapai sebuah kesuksesan. Positivity ini bisa mempengaruhi bagaimana kita berkarya, bekerja, dan juga berinteraksi dengan orang lain. Satu langkah yang buruk dari kalian, karena sifat pesimistik atau sifat negatif lainnya, bisa merubah sekeliling kalian secara signifikan. Begitu pula dengan satu langkah yang baik, sekecil apapun hal tersebut, bisa memberikan dampak yang signifikan ke sekeliling kalian. Kedua, small things matter. Seperti yang sudah saya jelaskan, butterfly effect mengajarkan kita bahwa kita hanyalah bagian kecil dalam sebuah karya semesta yang saling terhubung. Apa yang kita lakukan pada hari ini bisa saja merupakan akumulasi dari hasil kejadian-kejadian yang sudah terjadi dahulu. Hal ini pun bisa diterapkan untuk kejadian di masa depan. Figuratively speaking, satu hal kecil yang kalian lakukan bisa merubah hidup seseorang. Dengan kita mengingat hal ini, kita akan lebih mudah aware terhadap apa yang kita lakukan. Satu misalkan sebatang rokok dapat mengubah jalan hidup kalian dalam 1 bulan, 1 tahun, bahkan 10 tahun. Satu hal kebaikan seperti berdonasi, berapapun jumlahnya, bisa mengubah hidup seseorang dalam skala yang tidak kita kira. Jadi jangan meremehkan hal-hal kecil. Sudah berapa banyak figur-figur sejarah yang kalian tahu yang gugur karena meremehkan hal-hal kecil ini. Butterfly effect ini merupakan hal yang indah apabila kita sebagai manusia bisa memanfaatkannya. Ketiga, jadilah pribadi yang gigih dan juga konsisten. Seperti air yang mengikis sebuah batu. Batu yang keras dan sangat sulit untuk dihancurkan akan perlahan-lahan terkikis oleh tetesan air. Tetesan air ini tidaklah mengandalkan beratnya air itu sendiri untuk mengikis, namun melalui kegigihan. Tidak pernah berhenti menetes. Selesaikanlah tugas yang menumpuk sedikit demi sedikit, maka perlahan-lahan akan selesai. Bersikaplah konsisten dan gigih. Gunung tidak terbentuk dalam waktu sehari, melainkan butuh waktu bertahun-tahun, bahkan jutaan tahun untuk hal tersebut terjadi. Ada pula sebenarnya pesan menarik yang bisa kita ambil dari sekian banyak film yang menggunakan butterfly effect sebagai tema dasarnya. Apapun yang kalian lakukan akan mempengaruhi hampir keseluruhan sekitar kalian. Dalam film-film tersebut, biasa diceritakan protagonis atau pemeran utama film ingin memperbaiki satu aspek dalam kehidupannya, namun seiring berjalannya alur cerita, dia berhasil, namun juga merusak satu aspek lainnya. Lalu pemeran utama berusaha untuk terus memperbaiki dan juga sekaligus merusak, yang mengakibatkan munculnya siklus yang terus berulang, yang pada akhirnya menyadarkan dia bahwa untuk mencapai masa depan yang ideal itu sebenarnya mustahil untuk dicapai tanpa melakukan pengorbanan. Saya rasa pesan yang ingin disampaikan dalam film-film tersebut adalah kadang kita harus bisa mengambil keputusan yang sulit, dan kita harus menyadari bahwa kita tidak bisa membuat semua orang senang atas keputusan yang kita ambil. Kita perlu mengambil yang namanya necessary sacrifice. Dan hal ini paling tepat untuk dilakukan adalah menanyakan kepada hati kita sendiri akan hal terpenting apa yang ingin kita capai. Nah, karena hal ini hidup ini sebenarnya sangatlah sulit untuk ditebak. Kita tidak akan pernah tahu sebenarnya apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi apabila kita bisa melakukan satu saja tidak akan baik, hanya satu saja, baik itu insignifikan, kita bisa berharap satu tindakan tersebut dapat menghasilkan masa depan yang positif. Satu gestur untuk menunjukkan kebaikan dan keramahan, bantuan kecil, atau sekedar senyuman pun bisa memberikan perubahan kepada kehidupan seseorang, atau bisa pula pada kehidupan kita sendiri. Semua contoh kecil ini sebenarnya merupakan bagian dari gambaran yang lebih besar. Dan apabila kita bisa memberikan perhatian lebih terhadap hal-hal kecil ini, kita mungkin bisa akan membuat hidup kita dan juga orang lain lebih baik. Sama halnya seperti metafor butterfly effect. Semoga kepakan saya kupu-kupu kalian ini bisa berdampak kepada sesuatu yang signifikan. Ya, asal jangan sampai menjadi sebuah angin puting beliung juga ya. Thank you all. Stay safe untuk semuanya. Bye-bye.